Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan saya Priska Kristina Bengu. Kelompok kami akan membahas tentang penyakit marasmus dan penyakit kwashiorkor. Yang pertama di sini ada penyakit marasmus. Marasmus sendiri merupakan kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien, mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Pasien marasmus umumnya memperlihatkan kehilangan berat badan sampai 60% atau kurang dari berat badan menurut tinggi badan yang diharapkan. Pertumbuhan longitudinal anak dengan marasmus sangat rendah dibandingkan dengan yang seharusnya. Anak kehilangan otot dan massa jaringan lemak, tetapi konsentrasi serum protein relatif baik. Pasien digambarkan mempunyai penampilan kulit dan tulang. Saya Katarina Rosa Damayanti, saya akan menjelaskan etiologi dan klasifikasi dari marasmus. Marasmus merupakan hasil akhir interaksi antara kekurangan makanan dan penyakit infeksi. Selain faktor lingkungan, beberapa faktor pada anak dibawa sejak lahir. Berikut merupakan penyebab utama dari marasmus. Pertama, faktor psikologis seperti penolakan ibu atau anoreksia, di mana mempertahankan berat badan di bawah normal dengan menahan lapar atau olahraga berlebihan. Yang kedua, asupan kalori dan protein tidak memadai akibat diet yang tidak cukup. Yang ketiga, kebiasaan makan yang tidak tepat. Yang keempat, infeksi berat dan lama. Yang kelima, adanya kelainan metabolik dan struktur penyakit bawaan. Berikut klasifikasi kwashiorkor, yaitu bentuk malnutrisi protein. Yang kedua, klasifikasi marasmus, di mana kekurangan energi atau kalori dari semua bentuk mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Dan yang terakhir, gabungan dari keduanya, yaitu marasmik dan kwashiorkor. Perkenalkan, nama saya Clara Trunaidi. Berikut adalah manifestasi klinis dari marasmus, di mana terdapat tanda-tanda dan gejala seperti berat badan sangat rendah, kemunduran pertumbuhan otot atau atrofi, perut cekung, tulang-tulang iga jelas terlihat, wajah anak seperti orang tua atau sering disebut sebagai old face, ukuran kepala tidak sebanding dengan tubuh, cengeng dan apatis. Di sini terjadi kesadaran menurun, mudah terkena penyakit infeksi, sering diare, kulit kering dan berlipat-lipat dikarenakan tidak adanya jaringan lemak di bawah kulit, dan terakhir rambut tipis dan mudah rontok. Perkenalkan, nama saya Ignatius Eklat Suranta Dapari. Pada slide kali ini saya akan membahas tentang tes diagnostik. Diagnosis marasmus dibuat jika lila kurang dari 115 mm atau jika berat badan untuk tinggi badan dan skor JEL lebih besar dari 3 standar deviasi di bawah rata-rata. Poinnya, jumlah sel darah lengkap dapat membantu mengidentifikasi tingkat hemoglobin yang rendah atau keloiden pada indeks sel darah merah. Jika nilai glukosa darah di bawah 3 mol per liter merupakan indikasi hipoglikemia. Kadar hemoglobin di bawah 40 gram per liter merupakan indikasi anemia berat. Pemeriksaan hapusan darah dengan mikroskop. Deteksi parasit merupakan indikasi adanya infeksi. Nilai albumin di bawah 35 gram per liter menunjukkan gangguan sintesis protein yang parah. Pemeriksaan urin dan kultur. Pemeriksaan feses mikroskopis. Elektrolit. Hiponatremia terbukti, namun hasil jarang membantu dan juga dapat menyebabkan terapi yang tidak tepat. Perkenalkan, nama saya Klinis Nuraya. Saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan medis, di mana penata laksanaan marasmi itu ada 6. Yang pertama adalah pengobatan atau pencegahan hipoglikemia ataupun kadar gula darah yang rendah. Hal ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan gula lebih tinggi. Lalu yang kedua adalah pengobatan dan pencegahan hipotermia ataupun penurunan suhu tubuh, seperti dengan menyesuaikan suhu ruangan, memberikan air hangat, ataupun dengan penggunaan selimut. Lalu yang ketiga adalah pengobatan dan pencegahan kekurangan cairan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan makanan ataupun minuman dengan kandungan air yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, melakukan pemulihan gangguan keseimbangan elektrolit. Dan yang kelima, melakukan pengobatan dan pencegahan infeksi. Lalu yang terakhir adalah dengan memberikan makanan dengan diet yang sesuai. Terima kasih. Saya Rahel Edding, selanjutnya akan menjelaskan mengenai komplikasi. Komplikasi jangka pendek yaitu anak akan mengalami kelainan elektrolit, di mana terjadi penurunan total kalium tubuh 10-33%.
Kalium hilang akibat dari diare yang juga menyebabkan defisit intraseluler. Komplikasi selanjutnya yaitu refeeding syndrome, yaitu sindrom dengan gangguan metabolik dan kelainan elektrolit akibat pemberian nutrisi kembali pada pasien kurang gizi. Selanjutnya gagal jantung dan aritmia, infeksi saluran kemih, sepsis dan infeksi luar biasa, serta malabsorpsi gastrointestinal, di mana malnutrisi parah dikaitkan dengan atrofi pili, hilangnya enzim serta gangguan absorpsi di seluruh mukosa lambung yang mengurangi sekresi asam lambung dan berkontribusi pada pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Pasien juga akan mengalami hipotermia dan disfungsi endokrinologis. Jangka panjang yang ditimbulkan yaitu anak akan mengalami tinggi badan yang lebih pendek dan berat badan lahir yang lebih rendah saat dewasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prognosis. Jadi jika anak kembali ke lingkungan yang membantu mempertahankan pemulihan, dalam banyak kasus tinggi badan dan kesehatan normal akan tercapai. Saya Ika Oktaviani Buru Bukit akan menjelaskan pengkajian tentang gangguan nutrisi marasmus. Ada 2 jenis pengkajian. Yang pertama, pengkajian anamnesis terdiri dari tanyakan pada pasien apakah adanya alergi pada makanan, tanyakan pada pasien apakah merasa terjadi penurunan berat badan, tanyakan pada pasien apakah merasa mual dan muntah, tanyakan pada pasien apakah kulit kering, rambut kusam, dan mudah patah, tanyakan pada pasien makanan apa yang dimakan sehari-hari, dan terakhir, tanyakan pada pasien apakah sering mengkonsumsi vitamin atau obat-obatan lain. Yang kedua, pengkajian fisik terdiri dari 4 bagian. Pertama, inspeksi atau melihat. Perkenalkan, nama saya Lazuardi Oskar Itonabuasa, dan pada slide ini terdapat masalah keperawatan dan perencanaan keperawatan pada marasmus. Masalah keperawatan yang pertama yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Perencanaan keperawatannya itu yang pertama, kaji alergi makanan, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien, berikan substansi gula, dan seterusnya. Untuk masalah keperawatan yang kedua yaitu keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Perencanaan keperawatannya yaitu yang pertama, kaji faktor penyebab gangguan perkembangan anak. Yang berikut, kaji keadekuatan asupan nutrisi. Yang berikutnya, pantau perubahan berat badan. Dan berikutnya, pantau makanan atau cairan yang masuk dan menghitung asupan kalori harian, dan seterusnya. Saya Anastasia Diahi Monika. Pada slide ini akan dijelaskan tentang definisi dari kwashiorkor. Kwashiorkor merupakan bentuk malnutrisi protein yang berat, disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal maupun tinggi dan asupan protein yang indeks kuat. Kwashiorkor dapat dibedakan dengan marasmus. Kwashiorkor disebabkan oleh asupan nutrisi dengan kurang dalam kuantitas tetapi kualitas normal. Tentang etiologi dari kwashiorkor. Yang pertama, kekurangan protein. Yang kedua, kurangnya waktu pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, terganggunya penyerapan protein. Dan yang keempat, penyakit hati kronik. Perkenalkan, nama saya Tessa Septerina Romaito. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi kwashiorkor pada anak umur 0-60 bulan. Yang pertama dilihat dari indeks berat badan menurut umur atau BB/U, kategori status gizinya ada gizi buruk, kurang dari -3 SD, gizi kurang -3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD, gizi baik -2 SD. Yang kedua, dilihat dari indeks panjang badan atau tinggi badan menurut umur, kategori status gizinya adalah sangat pendek, normal, dan tinggi. Yang ketiga, dilihat dari indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Kategori status gizinya sangat kurus, normal, dan gemuk. Dan yang terakhir, dilihat dari indeks massa tubuh menurut umur atau BB/U. Kategori status gizinya sangat kurus, normal, dan gemuk. Ambang batas atau Z-score dari keempat klasifikasi tersebut adalah sama. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan tanda dan gejala dan juga pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, tanda dan gejalanya adalah pertumbuhan terganggu, berupa perubahan mental yang secara khas yaitu apatis jika sendiri dan menangis jika didekati oleh orang lain yang belum dikenal. Yang kedua, ditemukan edema berat dan ringan. Yang ketiga, terdapat gejala gastrointestinal seperti anoreksia, diare, dan muntah.
Pada anoreksia yang berat disertai muntah, penderita biasanya menolak segala jenis makanan dan harus dipasang sondi lambung. Pada penderita yang mengalami diare, feses akan cair atau lembek dengan pH rendah dan mengandung banyak asam laktat karena rendahnya kadar laktase atau enzim disakaridase yang lain. Yang keempat, terjadi perubahan rambut. Rambut menjadi kering, kusam, halus, jarang dan mudah dicabut tanpa rasa nyeri. Warna rambut biasanya berubah menjadi coklat, merah, kelabu maupun putih. Yang kelima berupa perubahan kulit. Kulit penderita biasanya kering dengan menunjukkan garis-garis kulit yang lebih mendalam dan lebar. Sering ditemukan hiperpigmentasi dan persikan kulit. Kemudian terjadi pembesaran hati, jadi anemia ringan, dan pada biopsi hati ditemukan perlemakan. Tes diagnostik. Pada kasus kwashiorkor sulit untuk didiagnosis dan seringkali terabaikan. Kesulitan ini berasal dari fakta bahwa edema umum dapat menutupi penurunan massa otot. Yang pertama, anak-anak dengan kwashiorkor biasanya memiliki konsentrasi albumin plasma yang sangat rendah akibat kekurangan protein. Yang kedua, ada penyebab multifaktorial di balik edema pada anak-anak yang kekurangan gizi, seperti stres oksidatif dan penurunan mikrobioma usus. Tes diagnostik yang biasa dilakukan berupa: yang pertama, darah perifer lengkap, yang kedua fungsi hati, yang ketiga gula darah, yang keempat elektrolit kalium, natrium, dan klorida, yang kelima eksfototoraks, yang keenam urinalisis, dan yang ketujuh feses urin. Perkenalkan, nama saya Ana Olivia Maklak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan medis dengan 10 tata laksana gizi buruk. Yang pertama adalah mencegah dan mengatasi hipoglikemia, yang kedua mengatasi hipotermia, yang ketiga mencegah dan memperbaiki dehidrasi, yang keempat itu mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit, yang kelima mengobati infeksi, yang keenam memperbaiki kekurangan zat gizi, memberikan makanan untuk stabilisasi dan transisi, makanan untuk tumbuh kejar dan serta stimulasi untuk tumbuh kembang, dan yang terakhir mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Nah, yang selanjutnya di sini ada komplikasi teman-teman bisa lihat ada 8 poin yang tersedia. Yang pertama diare, yang kedua anemia, yang ketiga shock, yang keempat koma, yang kelima cacat, yang keenam hipotermia, yang ketujuh hipokalemia, dan yang kedelapan gangguan tumbuh kembang. Perkenalkan, nama saya Sri Megapali. Selanjutnya itu prognosis kwashiorkor. Pengenalan dini dalam mengobati kwashiorkor sangat penting. Pengobatan dilakukan untuk mengoreksi tanda-tanda akut penyakit, tetapi tidak untuk mengejar ketertinggalan tinggi badan. Gangguan biasanya sembuh setelah pengobatan dini. Jika pengobatan ditunda, kesehatan anak secara keseluruhan meningkat, tetapi gejala sisa fisik berkurang, dan intelektual cacat mental dikhawatirkan. Tingkat kematian kwashiorkor mencapai 40%, tetapi pengobatan yang memadai hanya 10%. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menunjukkan prognosis buruk. Usia kurang dari 6 bulan, infeksi, dehidrasi dan kelainan elektrolit, takikardia persisten, total protein serum kurang dari 3 gram per 100 ml, peningkatan serum bilirubin, anemia berat disertai hipoksia, dan hipoglikemia atau hipotermia. Perkenalkan, nama saya Belandina Susana Junianti Koelima. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengkajian kwashiorkor. Yang pertama, anamnesis diet dan penyakit penyerta. Yang ditanyakan kepada pasien diantaranya ialah keluhan pasien, nafsu makan, kerutinan imunisasi, kesan gizi, pola makan, dan riwayat sakit dengan keluhan yang sama. Yang kedua, pengkajian fisik diantaranya ialah: yang pertama, pengkajian keadaan umum dan TTV, kedua, pengkajian tinggi badan dan berat badan, ketiga, pengkajian rambut meliputi warna rambut, tipis atau tebal, mudah dicabut atau tidak, konturnya kasar atau lembut, dan distribusi merata atau tidak. Keempat, pengkajian abdomen meliputi bentuk perut, hepar, dan lien tidak teraba atau tidak. Kelima, pengkajian nyeri tekan bagian epigastrium, bising usus, dan auskultasi paru vesikular. Yang keenam, pengkajian ekstremitas, apakah terdapat tanda gizi buruk berupa piting edema pada tungkai dan punggung kaki. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan asupan kalori dan protein yang tidak adekuat. Maka perencanaan atau intervensinya ialah: yang pertama, ajarkan kepada orang tua tentang standar fisik
dan tugas-tugas perkembangan sesuai usia anak. Kedua, kaji keadaan fisik dan kemampuan anak. Ketiga, lakukan pemberian makanan atau minuman sesuai terapi diet pemulihan. Keempat, lakukan program antropometrik secara berkala. Kelima, lakukan stimulasi tingkat perkembangan sesuai dengan usia. Keenam, lakukan rujukan ke lembaga pendukung stimulasi pertumbuhan dan perkembangan. Diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan yang tidak adekuat, anoreksia, dan diare. Untuk intervensinya, kaji antropometri, kaji pola makan pasien, berikan intake makanan tinggi protein, kalori, mineral, dan vitamin, timbang berat badan, tingkatkan pemberian ASI dengan pemasukan nutrisi yang adekuat pada ibu, dan terakhir kolaborasi dengan ahli gizi. Gangguan kekurangan cairan berhubungan dengan intake cairan tidak adekuat. Intervensinya, pantau tanda-tanda vital, ukur intake dan output, kaji terjadinya kulit kering, membran mukosa kering, dan pengisian kapiler, pantau adanya edema, berikan cairan yang adekuat sesuai dengan kondisi. Sekian dan terima kasih.